Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K buat rekan-rekan semua. Di mana pada video kali ini admin mendapatkan informasi dari panitia khusus atau pansus P3K tahun 2022 rekan-rekan ya, mengenai desakan penerbitan Kepres pengangkatan P3K. Namun sebelum lanjut, buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip. Dan buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut ke DPR RI menyiapkan 2 solusi penuntasan 1 juta P3K honorer. Pilih mana? Ini kebetulan informasinya masih sangat baru, 9 Oktober 2022, tepatnya di pukul 8 hari Minggu kemarin rekan-rekan ya. DPR RI menyiapkan 2 solusi penuntasan 1 juta P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ada 2 solusi katanya rekan-rekan ya. Menurut Ketua Komisi DPR RI Bapak Saiful Huda, program 1 juta P3K harus segera dituntaskan pemerintah. Pasalnya, sejak program tersebut diluncurkan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini Bapak Nadiem Makarim, pada akhir 2020 baru dihasilkan 293 ribuan guru P3K hasil seleksi 2021. Itu pun hasil seleksi dari 2021 rekan-rekan ya, 293 ribuan. Itu pun sampai saat ini masih terdapat 8 ribuan yang belum diusulkan NIP P3K oleh Pemda. Nah, benar juga rekan-rekan ya, ini disampaikan juga oleh Prof. Nunu, masih ada sekitar 3% ya yang belum ditetapkan NIP P3K-nya dari 293 ribu ini. Jadi ini diperkirakan sekitar 8 ribuan. Ini jadi masalah besar karena program 1 juta P3K hanya terdengar besar di awal, tetapi pelaksanaannya masih jauh dari target. Nah, benar sekali rekan-rekan ya. Apalagi di tahun 2022 ini, kalau tidak salah itu ada 319.000 ya. 319.000 saja yang yang tersedia informasinya untuk P3K guru. Dia menyebutkan Komisi 10 DPR RI telah menginisiasi pembentukan pansus gabungan lintas Komisi DPR RI khusus P3K. Nah, ini ya. Pansus DPR RI khusus P3K, di mana terdapat 2 solusi yang diusung DPR yang dinilai bisa mendorong penuntasan 1 juta P3K. Pertama, penerbitan Kepres pengangkatan 1 juta P3K dari honorer. Nah, yang kedua, revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi ada 2 rekan-rekan ya, penerbitan keputusan presiden. Nah, ini sebenarnya lebih ampuh ya. Di sini juga diperjelas, kedua solusi itu menurut Huda sama-sama bagusnya. Dari sisi kecepatan, Kepres yang paling solutif dibandingkan revisi Undang-Undang ASN. Nah, rekan-rekan ya. Jadi bagaimana kira-kira tanggapan rekan-rekan yang lagi menonton? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Apakah sependapat dengan Pak Huda bahwa sama-sama bagus, namun dari sisi kecepatan Kepres lebih cepat, karena kalau undang-undang ini masih mau direvisi terus diajukan lagi, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, ini menarik rekan-rekan ya. Namun Huda mengatakan Undang-Undang ASN itu pun tetap harus direvisi karena ada beberapa pasal yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Artinya, jika misalnya Kepres diterbitkan oleh Presiden ya, keputusan Presiden terbit, tapi Undang-Undang ASN tahun 2014 ini tetap harus direvisi karena sudah tidak sejalan dengan kondisi saat ini, rekan-rekan ya. Itu sebabnya revisi Undang-Undang ASN beberapa kali masuk program legislasi nasional atau prolegnas dan dibahas Komisi 2 DPR RI. Sayangnya, pembahasannya itu tidak semulus yang dibayangkan. Prinsipnya, kami ingin 1 juta P3K ini segera dituntaskan pemerintah. Apalagi untuk tenaga pendidik telah terjadi kekosongan guru ASN 700.000 orang. Luar biasa rekan-rekan ya. Jadi ini sudah diperhitungkan oleh Komisi 10, ada 700.000 kekosongan ya guru ASN. Huda mengatakan pencepatan seleksi 1 juta P3K memang tidak bisa didorong hanya dari Komisi 10 saja. Makanya dibuat pansus rekan-rekan ya, lintas komisi.
Proses seleksi misalnya harus melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara yang menjadi mitra dari Komisi 2. Untuk penganggaran harus melibatkan Kementerian Keuangan yang menjadi mitra Komisi 11. Nah, ini ya, jadi Komisi 2 itu mitranya Pan-RB dan BKN. Komisi 11 mitranya itu Menkeu atau Kementerian Keuangan. Kendala teknis seleksi 1 juta guru honorer ini menjadi P3K ini beragam. Jadi kendala teknisnya katanya beragam ya rekan-rekan ya. Kendala itu lanjut sudah mulai dari kualifikasi yang harus dipenuhi guru honorer dalam proses seleksi. Bagaimana penempatan mereka setelah lolos seleksi, bagaimana proses mendapat nomor induk pegawai, hingga bagaimana proses penggajian mereka. Jadi ini yang masih perlu diperjelas menurut Pak Huda. Rekan-rekan harus lebih jelas lagi. Mulai dari kualifikasi atau linearitas ya, kualifikasi yang harus dipenuhi. Terus di sini penempatannya. Nah, ini penempatan mereka yang lolos seleksi ini juga banyak yang diperbincangkan. Proses mendapatkan nomor induk karena sampai hari ini dari 2021 saja ada 8 ribuan rekan-rekan ya. Sehingga yang terakhir ini juga paling banyak yaitu penggajiannya. Oke, kita lanjut. Oleh karena itu tidak cukup dorongan dan pengawalan dari Komisi 10 saja. Pungkas sudah. Jadi ini adalah 2 solusi yang telah ditawarkan ya oleh Pansus P3K rekan-rekan ya mengenai pengangkatan 1 juta guru menjadi ASN P3K. Ada Kepres dan revisi undang-undang. Namun Pak Huda tadi mengatakan berusaha sebisanya dua-duanya rekan-rekan. Yang pertama Kepres dulu karena ini sisi kecepatan, dan yang kedua kembali direvisi undang-undangnya. Ini rekan-rekan ya, karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Mengenai pendaftaran P3K ini, admin kembali ingin memberikan informasi kepada rekan-rekan semua bahwa P1, P2, P3 dan umum itu mendaftarnya nanti serentak. Alur mekanisme tes itu masih sama seperti tahun 2001, melakukan pelamaran, pemilihan formasi, seleksi kompetensi dan lain sebagainya sampai dengan ditempatkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Seluruh pelamar baik P1, P2, P3 ataupun pelamar umum nanti akan melamar ke SSC-ASN secara serentak. Semuanya melamar dulu. Setelah itu nanti P1 ditempatkan. Lalu P2 dan P3 kita lakukan uji observasi. Jika masih ada formasi, maka baru kita melakukan uji tes untuk pelamar umum. Pelaksanaannya akan sekuensial antara P1, P2 dan P3 serta pelaksanaan umum untuk pelamar umum. Itu sekuens. Namun pelamarannya ke SSC-ASN itu harus serentak. Nah, ketika aplikasi SSC-ASN dibuka, seluruh individu melamar, nanti sistem yang akan memilah apakah dia P1, P2, P3 atau pelamar umum. Nah, setelah itu nanti tinggal menunggu pengumuman kapan P1, kapan P2 dan P3, lalu kapan pelamar umum. Itu pendaftarannya serentak rekan-rekan ya, meskipun nanti untuk penempatan itu didahulukan untuk P1. P1 dulu rekan-rekan ya. P1 pun itu harus yang K2 dulu. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi silahkan rekan-rekan pantau terus channel ini. Admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Terkait tentang linearitas ijazah, silahkan dicek video admin di channel ini sebelumnya rekan-rekan ya, di video sebelumnya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.